Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita? Kurang semangat karena kita datang kemari untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan karena kita adalah penyembah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Yohanes 4:33, Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Karena Allah itu adalah roh. Untuk itu dia senang melihat kita di saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Ada sukacita? Mari kita bersukacita karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita ada karena kita adalah penyembah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia tak sampai berdoa, sebab Tuhan berdoa-doanya. Sebentar saudaraku, karena inilah saudara-saudara bagi Tuhan, layaklah kita berdiri menyambut sukacita indah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita anak Tuhan yang membuat sukacita bagi Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan berdoa-doanya. Sebab Tuhan berdoa-doanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan berdoa-doanya. Ya, kita bersemangat dengan Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia sedang melihat anak Tuhan di tempat ini bersukacita di dalamnya. Haleluya. Kita adalah kasih Tuhan. Layaklah kita bersukacita di dalam Tuhan. Yesus berkasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lalu pujian tinggikan namamu. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Haleluya. Terus kita bersukacita karena Tuhan Yesus Roh Allah ada pada kita. Amin. Haleluya, Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lalu pujian tinggikan namanya. Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan apa? Dengan gendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasihku. Siapa yang kekasih Tuhan? Silakan duduk saudaraku.
Bapak yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada Allah Roh Kudus yang menyatukan kami untuk kami dapat saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu. Untuk itu Bapa, kami bermohon kepada-Mu, urapi kami semua, urapi hamba yang memimpin pujian, urapi terlebih-lebih Tuhan Ibu Rida yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar yang keluar dari bibir dan lidahnya seluruhnya adalah perkataan-perkataan yang berasal daripada-Mu, firman-Mu yang membangun, yang membuatkan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi juga pemain musik Tuhan, Bapak ya Tuhan, Bapak Simanjunta dan Ibu Heri. Semuanya kami urapi, bahkan kami semua yang hadir di tempat ini. Tak ada satupun yang terlewatkan, terlebih-lebih ya Tuhan, yang di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya, oh teman-teman kami yang di rumah juga bukan penonton, tetapi adalah pemuji, penyembah Engkau Tuhan. Untuk itu kami terus mau memuji, memuliakan-Mu. Biarlah hadirat-Mu melawat kami Bapa. Hanya ini yang dapat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Penyembahan demi penyembahan masuk dalam hadirat-Mu, agar Engkau disenangkan Tuhan. Apa yang Kau mau, lakukanlah itu kepada kami, bukan apa yang kami mau. Kami undang Roh Kudus-Mu terus Tuhan bekerja, karena firman-Mu berkata 1, 2, 3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terus memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Kita panggil namanya Jesus. Oh, bagus. Dengan segenap hati kita, hanya Yesus yang menguatkan kita. Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Dengan segala hati panggil Dia dari awal. Somebody
Saat ini kami datang menyembah dan memuliakan Engkau dalam rangkaian tata ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada hadir bersama kami saat ini, di dalam puji-pujian kami. Bahkan saat ini Tuhan, sendengkan telingamu untuk semua doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan dan kebaikan. Saat ini kami datang Tuhan membawakan saudara kami yang sedang sakit, Luciana Boru Siregar, yang opname di Columbia. Tuhan sangat tahu apa yang sedang dialaminya. Permohonan kami Tuhan, berkatilah tangan dokter dan para medis, ruangan dan alat, serta obat-obatan yang dikonsumsinya, sehingga putri kami Luciana Boru Siregar boleh pulih dan sembuh kembali ke tengah-tengah keluarga. Demikian juga Tuhan dengan menantu kami Rahmat Manurung, yang saat ini juga Bapak, tanpa kami beritahu, Tuhan sangat tahu apa yang sedang dialami. Tuhan, Engkau sanggup dan maha sanggup untuk menggantikan seluruh organ tubuh kami yang rusak, seperti sedia kala Engkau menyusun segalanya di dalam tubuh kami. Jauh kami belum ada Tuhan di dalam rahim ibu kami. Permohonan kami Tuhan sepenuh hati meminta kepadamu, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberhentikan apa yang rutinitas dilakukan oleh Rahmat Manurung dalam pencucian darah oleh karena rusak ginjalnya. Gantikan Tuhan dengan ginjal yang baru. Engkau sanggup, Engkau bisa, Engkau mampu Tuhan, kami sangat percaya itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang bersedia untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga Tuhan membawakan kepadamu saudara kami, sahabat kami, Diana Boru Siahan yang sedang sakit. Apapun yang sedang dialaminya Tuhan, biarlah Engkau yang melawatnya. Biarlah tangan Tuhan yang mengangkat semua penyakitnya, sehingga dia boleh pulih dan sembuh. Berkumpul bersama-sama kami lagi Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama. Kami juga Tuhan punya saudara, keluarga, sahabat yang kami tidak pernah tahu saat ini apa yang sedang mereka rasakan. Tapi mata Tuhan tertuju buat siapa saja yang percaya dan mengasihi Engkau. Tuhan, mereka yang sakit, lawat dan pulihkanlah. Mereka yang sedang berduka, hiburkanlah. Mereka yang punya masalah, baik masalah keluarga, masalah sosial, masalah ekonomi, berikan jalan keluar Tuhan. Bukankah Engkau yang mengundang kami? Datanglah yang letih lesu berbeban berat, Engkau akan melegakannya. Kami datang Tuhan saat ini, membawa semua beban berat dan letih lesu kami. Legakan kami Tuhan. Legakan saudara, sahabat dan keluarga kami. Bapa yang baik, terima kasih kepadamu jika Engkau membuka hati keluarga di rumah ini untuk menjadikan rumah ini altar puji-pujian, doa dan sembah kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh keluarga ini, agar untuk hari-hari yang berikutnya mereka boleh lagi memberikan rumah ini untuk tempat memuji dan memuliakan Engkau. Kami Tuhan berdiri di sini sebagai song leader, sebagai pembawa renungan, juga yang mendengarkannya. Berkatilah para song leader dengan suara-suara merdu yang Engkau berikan, agar puji-pujian itu boleh berkumandang Tuhan dan Engkau bersemayam di atasnya. Saudara kami Rida Siboro akan menyampaikan firman Tuhan dalam renungan sebentar lagi. Berkati dia Bapa, urapi dia Tuhan, agar setiap firman yang keluar dari mulut dan bibirnya boleh tumbuh dan berbuah di hati kami pribadi lepas pribadi, di tempat ini bahkan nanti yang akan mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Berkati pemain musik Ibu Mary dan Bapak Semanjuntak.
agar kiranya musik itu boleh memimpin puji-pujian kami, membawa kami terangkat Tuhan dekat kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan kemurahan. Kami tahu saat ini Tuhan, lihatlah, yang seharusnya kami lebih 60 orang. Akan tetapi oleh karena penyakit yang saat ini merajalela di dunia bahkan di Indonesia ini, sehingga kami hanya sedikit Tuhan untuk bertatap muka. Permohonan kami Bapa yang penuh kuasa, harapan kami Tuhan, Engkau yang punya belas kasihan tanpa batas. Amin. Campakkanlah apa yang dikatakan COVID-19 maupun Omikron ke dasar laut-Mu yang paling dalam. Sehingga Tuhan, kami boleh lagi beribadah dengan bebas, memuji dan memuliakan Engkau dengan tidak kurang satu apapun. Terpujilah Engkau Yesus, karena Engkau berkuasa di atas segalanya. Engkau Allah kami yang tanpa batas dan tidak dibatasi oleh apapun. Engkau yang menyediakan dirimu sebagai Aba ya Bapa. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu, memohon dengan segala apa yang kami butuhkan Tuhan, cukupkanlah. Agar kami tahu Tuhan dan mengerti sangat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami. Sebelum kami menyampaikannya ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, ampunkan lebih dulu segala sesuatu yang mendukakan hati-Mu dari kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami layak dan pantas Tuhan untuk mempersembahkan doa syukur dan harapan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan kekal. Amin. Kita angkat pujian. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan sambil kita angkat pujian Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Silakan duduk Ibu. Kita bersatu di dalam doa, baik di ruangan ini maupun ibu-ibu nantinya ibadah secara virtual.
Seperti kata pujian ini, sepatah kata saja Engkau mampu menyembuhkan. Sepatah kata saja Engkau sanggup mengubahkan. Sepatah kata saja yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa-Mu Bapa. Lewat firman yang Kau nyatakan, Engkau telah menjadi firman yang berkuasa atas hidup kami. Maka Engkau berkata, berbahagialah orang yang membacakan, orang yang mendengarkan, orang yang mempraktikkan firman. Tuhan, Engkau mengatakan lewat ibadah, Engkau sedang memberikan janji-Mu bagi kami, pertolongan-Mu bagi kami, keajaiban-Mu bagi kami, Bapa. Engkau akan ubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau. Sangat mulia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkuasa atas kami. Tak terbatas kuasa-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya lewat ibadah Tuhan menyatakan keajaiban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Arket masih diberi kesempatan untuk beribadah. Puji Tuhan. Selamat Valentine Day saya ucapkan kepada kita semua, kasih sayang di dalam Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 12 sampai dengan 14. Matius 22 ayat 12 sampai dengan 14. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita sering dengar firman Tuhan ini. Banyak dipanggil, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Lebih sedikit yang setia. Ketika rame-rame orang mengikut Tuhan, 5.000 orang itu tidak termasuk perempuan ya, hanya laki-laki. Mereka ikut 5 roti 2 ikan karena ada mujizat, ada kesembuhan, yang buta diceritakan, yang lemah dibangkitkan, buah-buahnya, mujizat-mujizat, rame-rame orang datang. Nah, setelah itu 3.000, berkurang lagi beberapa orang yang dibawa Tuhan ke perahu. Setelah itu naik ke gunung cuma 3 orang, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Orang yang punya harapan, orang yang punya iman, orang yang punya kasih mata harus kita kasih. 3 orang yang dipanggil. Murid-murid pun begitu. Dari sekian orang yang ikut, 12 dipilih. 1 terlepas, Judas, karena kakinya kotor. Yang diganti dengan Matias. Jadi gak usah sombong kita yang sudah dipilih ya. Karena memang masih banyak lagi. Di firman Tuhan di dalam Wahyu, 1/3 bintang-bintang hamba Tuhan yang sudah dipakai secara dahsyat. Mungkin bisa menghidupkan yang mati juga. Kalau kita lihat di Afrika tuh ada yang sudah mati dibangkitkan. Gugur, banyak gugur karena hanya sedikit yang setia. Di sini dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Berhubungan dengan orang tadi yang tidak berpakaian pesta. Seperti kita hari ini cantik ya, karena nuansa merah, wah kita terus merah gitu ya. Demikian kita persiapkan itu jasmani, tapi Tuhan mau kita mempersiapkan pakaian yang rohani. Ketika raja membuat satu pesta, ada yang tidak pakaian pesta. Ikat dia, ikat kakinya, ikat tangannya, campakkan dia. Wah, Tuhan kalau sudah marah ya, kayak sudut dan murah dibalikkan. Sampai Tuhan bilang, "Menyesal aku menciptakan manusia." Karena apa? Kenajisan, kejahatan, hanya itu saja. Yang selamat berapa orang? Di Baterai.
yang selamat baterai? 8 orang, 8. Suami istri, menantu, binatangnya pun diselamatkan. Itulah orang benar. Semua diperhatikan Tuhan kalau kita hidup dalam kebenaran. Diperhatikan Tuhan. Itu artinya zaman dulu persembahan ya, ada binatang, ada domba, ada lembu, ada tebukur gitu ya, dipersembahkan untuk dibawa ke bait Allah. Jadi ini tentang pakaian. Untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, untuk masuk ke perjamuan kawin anak domba harus berpakaian pesta. Lenan halus, putih berkilau-kilau. Artinya, nanti kita jawab, kita baca firman Tuhan. Sebab apa? Iblis pun tidak tinggal diam, dia meniru juga dalam pembangunan Babel. Dia pun mengenakan pakaian warna ungu, tapi tidak berkilau-kilau. Itu bedanya. Apa itu? Kita bacakan dalam Wahyu 19. Mungkin kalau ada yang bisa baca silakan. Wahyu 19 ayat 8. Siapa yang bisa silakan Ibu. Wahyu 19 ayat 8. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Ya, perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang dikuduskan. Orang-orang kudus diberi pakaian lenan halus berkilau-kilauan untuk masuk pesta kawin anak domba Allah. Kalau di dalam bahasa Inggris katanya untuk masuk makan bersama dengan Tuhan, makan malam. Di tengah malam Tuhan sedang memilih saya dan saudara. Siapa yang dikenakan pakaian lenan halus, siapa yang dipercaya. Maka ketika raja membuat pesta, itu perumpamaan tadi dalam Matius 22 itu, ada yang tidak berpakaian pesta. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Imam Joshua ada pakaian kotor ternyata. Ketika diteropong, ketika disidang, kalau di Malaiki 3 itu kita baca, ngeri saudaraku. Diteropong tiba-tiba ada kotoran dalam hidup kita. Nah, misalnya di sidak Tuhan hari, memang kita cantik ya, nah berkilo-kilo, diteroponglah hati kita. Ada yang lagi geram, ada yang lagi kesal, ada lagi rencana-rencana mungkin yang begini begitu, ada yang lebih lesu, ada yang ketakutan karena pergumulan hidup tidak habis-habisnya saudaraku. Sampai akhir menutup mata, persoalan tidak akan habis-habisnya. Kalau kita melihat itu, tentunya kata firman Tuhan bongkoklah dia, karena dia khawatir. Tetapi apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apapun itu, kita percaya kuasa Tuhan. Kalau kita khawatir, kita tidak percaya kuasa Tuhan. Kita remehkan kuasa Tuhan. Kita tidak bisa menambah sehasta di depan kita. Sejengkal 190 cm itu ya. Nah, saudaraku. Di sini dikatakan pakaian pesta, dikaruniakan pakaian pesta untuk masuk perjamuan kawin. Tetapi kenyataannya ada yang tidak pakaian pesta. Zakaria 3. Di Zakaria 3 ini, ibu-ibu, mulai dari 1 ada penglihatan-penglihatan. Penglihatan pertama, bangsa Israel begitu jahatnya, begitu najisnya, begitu penyembahan berhala. Dia tidak sabar, hanya penyembah berhala dia. Tidak sabar menantikan sesuatu. Dia bersungut-sungut, Tuhan pala kepada orang yang suka bersungut-sungut. Sampai akhirnya 40 tahun bangsa Israel berputar-putar karena bersungut-sungut, saudaraku. Di sini penglihatan pertama, penglihatan kedua, bangsa Israel begini sampai penglihatan keempat. Ternyata Imam Joshua memakai pakaian kotor. Boleh kita baca Cefannya. Zakaria saya bilang tadi ya. Zakaria 3. Zakaria, gak apa-apa ya Bu.
Kita buka, kita baca. Zakaria 3. Ini penglihatan keempat imam besar Joshua. Kalau kita lihat yang pertama, penglihatan pertama para penunggang kuda, seruan untuk bertobat. Masuk ke penglihatan kedua sampai masuk pada penglihatan keempat ayat 1. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Joshua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kalau diteropong dia, ini dia masih pakai kotor, kata iblis. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Puntung itu tidak berguna. Tidak berguna puntung. Seperti nubuat di Yesaya, Tuhan Yesus dinubuatkan seperti tunggul, tidak berbuah. Tapi ingat, tongkat Harun yang tidak ada akar, tapi bisa berbunga, tapi bisa berbuah. Itulah kuasa firman Tuhan. Demikian juga pada saat hari ini, hanya seperti puntung seperti puntung rokok, tidak berguna. Diteroponglah, tapi Joshua datang kepada Tuhan. Adapun Joshua mengenakan pakaian yang kotor, ayat 3. Coba siapa yang bisa baca, nanti mungkin lain Alkitab saya, lain Alkitab, coba. Adapun Joshua mengenakan pakaian yang Kotor. kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat Iya, itu, pakaian kotor. Apa yang dilakukan? Ayat 4. yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu Pakaian pesta. Tanggalkan pakaian kotormu. Kalau kita baca dari Zakaria 1 itu, tanggalkan kamu penyembah berhala, tanggalkan kekhawatiranmu, tanggalkan perbuatan dosamu, tanggalkan. Karena kalau kita melihat dosa-dosa kita tidak mampu melihat Tuhan, kita tidak sanggup. Tapi ketika kita datang di kaki Tuhan, menangis, doa puasa, kita yang najis bibir, kita yang kotor pikiran, prasangka buruk, bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Bisa dilemah lembutkan hidup kita. Minus bisa menjadi plus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan padamu. Plus. Masing-masing pribadi kita ada yang Tuhan beri dalam hidup kita, saudaraku. Banyak. Dan tidak terlepas juga engkau kaya, engkau miskin, engkau kecil, engkau muda, tetap ada masalah. Tapi yang penting kata Tuhan, apakah engkau anak-anak kecil, apakah engkau sudah dewasa dalam pengenalanmu akan Tuhan. Murid-murid Yesus dibawa menyeberang ke tengah laut. Supaya apa? Di tengah laut itu tidak bisa kita menghadap siapa-siapa, seperti Petrus, tenggelam dia. Yesus, tolonglah aku. Padahal dia sudah berjalan sebenarnya di atas air. Sudah dirasakan kuasa Tuhan, tapi tetap ada kekuatan yang sedikit jauh. Maka Tuhan berkata kepada Wahyu 2, Wahyu 3, tuliskanlah ketujuh sidang jemaat di Asia. Kecil itu bangsa kafir. Kita lah itu. Di dunia ini ada dua bangsa. Bangsa Israel kekasih Tuhan, kita bangsa kafir. Kita adalah bangsa Israel rohaninya Tuhan. Ditegur, ada kelebihan. Mungkin kau mantap di sana, mungkin kau pendoa di sana, mungkin kau hebat, tapi ada cacat celah dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, pakaian kotor ditegur oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu orang yang menyampaikan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang dilakukan Joshua? Dia datang kepada Tuhan. Dia mau menanggalkan kekotoran, menanggalkan dosa-dosa, jangan mengulangi dosa, sehingga Tuhan mengubah hidupnya dari pakaian kotor dipakai tadi dengan pakaian keselamatan daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta layak masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Sebab pakaian ini berbicara pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita setia, semakin berkilatlah pakaian kita itu.
Semakin kita ada bergaul karib dengan Tuhan, kita tahu ya, pergaulan karib dengan Tuhan. Kalau kita berdosa, kita tahu nurani kita itu makulin, kata bahasa Bataknya. Kau tadi mengatai siapa? Nah itu ya, sampai rumah berdoa kita minta. Makanya dikatakan bergaul karib dengan Tuhan lewat doa 1 jam, lewat doa berpuasa. Nah, jangan waktu susah baru nangis-nangis di kaki Tuhan. Waktu ada masalah baru kita nomor satukan Dia. Baik tidak baik waktumu, mari kita bersatu dengan Tuhan terus, menyatu, bergaul karib dengan Allah, lewat bahasa Tuhan, lewat perkataan Tuhan, lewat pemikiran Tuhan. Makanya kata Paulus di jemaat di Filipi, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang mulia, pikirkan apa yang di atas. Saya suka ini firman, selalu kalau saya disakiti terus ingat, pikirkan apa yang di atas. Karena hidupku bukan untuk aku lagi, tapi Tuhan di dalam kita. Berpakaian itu juga dikaruniakan, tadi Ibu Rospita sudah bacakan, perbuatan baik mulai di rumah tangga. Perbuatan apa yang kita buat di rumah tangga. Mungkin tadi pagi kita sudah saat teduh, kita sudah masak yang masak, sudah menyuci yang menyuci, sudah berdoa kita untuk yang sakit, sudah kita berdoa untuk sebenarnya enak sekali. Semakin setia dulu kita berdoa untuk pengurus arket. Saya dulu kalau berdoa pengurus arket, Ibu Cendoris, Ibu Dina, Ibu Ini, Ibu Tetiana semua. Makin lama makin kita setia. Ini pengalaman hidup. Makin ditambah-tambahkan Tuhan 2 nama-nama itu. Nah, Gusti, Diomas, Esther, makin. Nah, kadang-kala ingat. Kalau nggak ingat kita, isi data gitu. Resinta, masih murah. Kita ingat kita tambah-tambahkan. Kita lihat misalnya ada kita dengar begini seperti dia nasihat, kita masukkan dalam topik doa. Gak perlu pun dia minta, tapi kita berjuang untuk mengambil hati Tuhan, bukan mengambil hati sesama, tapi mengambil hati Tuhan. Dia mau menjadikan kita rumah doa. Inilah pakaian yang diberikan Tuhan nantinya, pakaian berkilau-kilau. Kita belajar kepada firman Tuhan di Wahyu 3. Kita belajar ya ibu-ibu ya. Mungkin udah jam berapa ya? Ya, sebentar lagi. Wahyu 3 ayat Wahyu 3 kepada jemaat di Sardis. Saya harus baca ini sampai ayat 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Ini ketujuh roh Allah, saudara bisa baca nanti dalam Yesaya 11 itu ya. Nah, itu ada manifestasi 7 roh Allah. Dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu, Tuhan menguji pekerjaan kita. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kita merasa dipakai Tuhan, padahal mati rohani kita. Ditegur di Sardis, seperti hebat padahal mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Maka Tuhan bilang bangun lewat firman Tuhan. Dia menggerakkan kita. Makanya firman Tuhan berbahagia yang membacakan, berbahagia yang merenungkan, berbahagia yang mempraktekkan. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kita merasa udah hebat, dipanggil sana, dipanggil sini. Ternyata, saudaraku, apa yang terjadi? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dan pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Diberikan pakaian putih. Kalau di jemaat ketujuh di Laodikia, belilah pakaian putih itu, beli. Bayarkan, maksudnya bukan kita beli firman Tuhan itu ya.
Pengorbanan ketika engkau mau mengampuni. Sakit di hati ini, kalau nggak ada sakit, kita bilang ya. Saya pun merasakan, kita semua pasti merasakan pernah disakiti ini, pernah disakiti. Tapi firman Tuhan katakan, ketika engkau tidak mengampuni, sama dengan kau telanjang, tidak punya pakaian. Di dalam firman Tuhan ada pakaian kusta, ada pakaian gading, ada pakaian lirang, ada pakaian kotor, macam-macam, ada pakaian berkabung. Kalau engkau tidak mau berpakaian pesta, kita tetap memakai pakaian kotor. Kotorlah otak kita, kotorlah pikiran kita, rudut seperti doa tadi, letih, lesu, beban berat. Tapi Tuhan baik. Kita yang pakaian kotor, kita yang berdosa, mari datang padaku. Seperti doa tadi, mari datang padaku, letih, lesu, beban berat. Tuhan meringankan. Tapi kata Tuhan, belajar. Kuk yang kupasang adalah ringan. Belajar. Untuk kita memiliki pakaian putih, kita belajar. Mungkin pakaian kita cabik-cabik, mungkin pakaian kita pakaian kusta. Perasaan kita terus hebat seperti dipakai, padahal kita sudah cabik-cabik, saudaraku. Kembali kepada firman Tuhan, Maleaki 3. Maleaki 3. Tunggu ya, saya lihat 2 ayatnya ya. Ada perbedaan ya. Haleluya. Mungkin saya baca ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Itulah yang menang. Yang menang tadi, yang berpakaian tadi, menjadi milik kesayangan Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Apa yang terjadi, saudaraku? Tetapi kamu yang takut akan namaku, ayat 2, bagaimana akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang, berjingkrak-jingkrak. Ada kesembuhan, ada sukacita, ada nyanyian baru. Seperti tadi, pujian tadi, saya pernah hampir putus asa. Waktu hidup saya lari ke Medan Plaza waktu Sabtu doa puasa. Di situ nyanyi, Tuhan menetapkan langkah. Saya langsung terbangun, saya langsung berjingkrak. Saya berkata, Tuhan tidak akan membiarkan aku tergeletak lewat doa puasa. Kalau kita lari kepada Tuhan, tidak akan dibiarkan kita putus asa. Seperti tadi, ada sukacita. Tetapi ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ketika di sidang Tuhan, kurang ajar, suka mengata-ngatai hamba Tuhan, suka mengatai firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Dia kasih pertanyaan lagi, mana Tuhan? Seperti Kain, ketika dia iri hati, ketika dia benci, ini sama-sama beribadah loh. Sama-sama dia beribadah, sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan, Kain dan Habel. Tapi apa kata Tuhan kepada Kain? Pembuat kejahatan. Padahal dikit lah sebenarnya ya, iri hatinya. Enggak pala kita lukai hati orang ya. Kalau iri hati main mata kita yang memilih gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan pembuat kejahatan. Di sini dikatakan bicara kurang ajar adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Katanya, udahlah beribadah nanti. Ada beberapa orang pernah itu, artis pun ada 4 ya. Itu dikategorikan saya siap masuk neraka katanya. Dia belum tahu, dibakar aja ujung kuku kita di kompor gas itu, apakah para mangoi, apalagi terbakar. Itulah perkataan sia-sia. Tapi Tuhan tetap masih baik. Sebelum terompet dibunyikan sangkakala,
Mari 5 gadis bijaksana. Haleluya. Saya merinding dan menangis. Haleluya. Nanti Wahyu 19 disatukan kita, orang-orang yang menyembah Tuhan. Haleluya. Himpunan orang besar yang berpakaian lenan halus. Haleluya. Naik ke perjamuan kawin anak domba Allah. Naik ke awan-awan permai, masuk Firdaus 1000 tahun. Pelajarilah ibu-ibu, di Wahyu itu enak sekali. Naik kita 1000 tahun. Tong tong tong. Nama yang tertulis dipanggil Ibu Esther, Ibu Gusti, Ibu Diomas, Ibu Jondoris, Ibu Rotwa, Ibu Nel, Ibu Stetiana. Kita semua, Ibu Linda, Rospita, semua dipanggil. Tong tong tong. Haleluya. Jadi jangan hina kata-kata haleluya. Survei membuktikan dalam Wahyu, seluruh dunia, 4 penjuru dunia mengatakan haleluya. Himpunan orang besar masuk pesta kawin anak domba Allah, masuk Firdaus, sementara yang di bawah amangoi kata orang Batak, andiko kata orang Karo. Bahasa Nias saya tidak tahu. Ampun, robo kilo gitu, mencerik. Karena apa? Pakaiannya tidak berpakaian pesta, tidak berkilau-kilau, saudaraku. Maka mulai hari ini belilah pakaian putih. Kata, mungkin kita baca ya. Saya pun kok sampai ke situ beli. Saya pun nggak tahu ayatnya. Kita tunggu dulu. Wahyu terakhir itu kalau nggak salah di Laodikia. Lihat aku berdiri dan barang siapa menanyakan penduduk, maka aku menasihatkan engkau supaya ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Siapa yang bisa baca? Aku bersaksi kepada setiap orang yang Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaianmu putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat beli emas. Emas adalah tabiat ilahi. Kalau lebih dalam kita belajar firman Tuhan, tutupan peti, kita peti dari kayu hitam. Kita peti manusia lemah, dosa, najis, jahat, disalut emas ilahi. Beli emas itu. Bukan beli di toko emas. Tabiat ilahi disalut dengan emas. Beli pakaian putih. Melakukan perbuatan baik dan benar. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Nama kita ditulis di buku kehidupan. Sebab nanti ada nama yang dihapus, tidak dikenal Tuhan. Seperti bangsa Israel yang masuk hanya 2 orang, Kaleb dan Joshua. Oleh sebab itu, biarlah Alkitab mempunyai pakaian putih berkilau-kilau. Jangan ungu, saya kurang tahu ayatnya, tapi tentang Babel itu tidak berkilau-kilauan. Oleh sebab itu saudaraku, seperti tadi, jangan pakaian kotor. Apa yang kita lakukan? Jefanya, kalau tidak salah, Jefanya 1. Kalau kita ada pakaian kotor, ada pakaian gade, masih ini pakaian gade ini ibarat mengantungkan ya, jangan marah kasihmu sampai terbit matahari, ada itu ceritanya panjang, tapi karena waktu ya, pakaian lira, kenlap, pakaian kusta, membenarkan diri sendiri, siapanya itu beginilah begininya. Membenarkan diri serta pakaian kotor. Mungkin Anda seperti puntung yang tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Tuhan beri kesempatan untuk kita berbuat apa? Kalau kita melakukan pakaian kotor, ayat 8, pada hari perjamuan korban Tuhan itu akan menghukum. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka
para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Pakaian asing itu tadi pakaian kotor, pakaian kusta, pakaian lirah, maksudnya bukan sakit kusta ya ibu, tapi kusta itu kebenaran diri sendiri, menganggap diri benar. Nah itu. Nah, apa yang kita lakukan? Di sini penghukuman pada hari Tuhan. Dia akan menghukum. Tetapi ketika kita, keadaan kita tidak usah menghakimi orang, kita lihat diri kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Tom. Yang belum sempurna, dalam sekejap, baca Wahyu, dalam sekejap mata Tuhan mengubahkan mempelai wanita Tuhan yang sudah berpakaian lenan, mungkin belum berkilat, tapi hampir berkilat sedikit lagi. Tuhan, belas kasih Tuhan membuat kita berkilat. Dalam 1 Petrus 5, gak usah saya bacakan, dia memberi mahkota. Kalau Salomo dulu rumput apa itu namanya itu, didendani seperti mahkota dia. Ada itu yang kuning-kuning itu ya. Nanti Salomo itu saudara baca. Tom, diubahkanlah kita seperti 5 gadis bijaksana masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Sementara yang 5 gadis bodoh, aduh nyesal kali akulah, nyesal aku yang menggeda uangku di Mahweda. Tutup pintu, tidak aku kenal. Kesempatan hari ini, lakukanlah kata bilangan, lakukanlah kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hari ini kita menjadi mempelai kekasih Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Kita renungkan sebentar. Kita periksa hati dan pikiran kita. Ketika Tuhan mensidak kita, meneropong kita dari atas, apakah compang-camping pakaian kita? Apakah kita masih pakaian kotor? Jangan tapal sulap pakaianmu, kata Tuhan. Jangan pakaian gadis. Jangan pakaian asing. Tuhan hanya kenal pakaian lenan halus berkilo-kilo. Kita pakai pakaian kita, artinya kepercayaan Tuhan, pemakaian Tuhan. Dimanapun kita berada, Jefahnya 1 mengatakan berdiam diri, masuk pintu gerbang Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan. Yang lain itu perampok, kata firman Tuhan dalam Yohanes 10. Yang lain hanya pembuat kejahatan, kata Yohanes 10. Domba mengenal suara gembala. Domba taat dengar-dengaran. Domba tidak berbuat jahat. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Ini kami Bapa. Tilik hati kami, tilik pikiran kami. Mungkin ada yang sedih. Yesus, tampung air mata kami Bapa. Ada yang sakit anak-anak, tampung Tuhan air mata kami. Sepatah kata kami butuhkan. Seperti perempuan yang anaknya sakit 12 tahun. Asal pun jamah sembuh. Tiada mustahil bagimu. Kami yang masih pikiran kotor, menyia-nyiakan waktu kami, ampuni kami Tuhan. Beri kami kesempatan untuk mengunjungi, beri kami kesempatan untuk mendoakan, beri kami kesempatan untuk mengasihi, beri kami kesempatan untuk berbuat baik. Terima kasih Bapa, syukur kepadamu, lawat kami semuanya. Hamba terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Siapapun kami Tuhan, jamah hati kami, jamah pikiran kami.
wujud doa kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, biarlah hari ini kami bisa menyenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita ke surga. Kiranya kasih Bapa yang sempurna dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Orang lagi ya Bu. Nah, untuk bulan depan Frida mau pesta Frida. Jadi dia satu orang menarik ditambah dengan ini 3 lagi. Ngawinkan. Itu Ibu Yus. Rosmalina untuk bulan depan. Rosmalina. Sekali lagi. Vera Silalahi. Rusti Simbolon. Sama Frida. Frida memang karena udah mau pesta 4. Jadi sisanya untuk bulan berikutnya terakhir.